Zaman dahulu hiduplah seorang wanita tua dengan anaknya bernama Malin. Mereka hidup menderita dan bergantung pada hasil hutan. Malin, datang sini nak, membantu ibu untuk membawa kayu bakar ini. Ya Bu, tunggu sebentar. Ibu, berapa lama kita akan bertahan dalam kondisi seperti ini? Saya ingin ada perubahan dalam hidup kita. Sudahlah, ibu juga tidak tahu. Kita harus bersabar dan jangan berhenti berdoa kepada Allah. Ibu, saya punya ide. Biarkan aku pergi mengubah keberuntungan saya. Siapa tahu saya akan menjadi orang yang kaya. Malin dan ibunya kembali ke rumah, tapi ibunya hanya diam tentang ide. Setelah mereka tiba di rumah, Ibu, bagaimana dengan ide saya? Saya pikir itu bukan ide yang baik, Mbak. Jika kamu pergi, siapa yang akan menjaga ibu di sini? Tapi Ibu, jika aku tidak mengubah keberuntungan, bagaimana kita akan bertahan? Saya berjanji, bila saya kaya, saya akan kembali. Saya akan pergi menemui Dayat untuk menengok ibu setiap hari sampai saya kembali. Ibu Malin tidak bisa melarang apa Malin inginkan. Akhirnya dia setuju dengan ide Malin. Baiklah, jika itu memang keinginanmu, kamu harus pegang janjimu untuk kembali ke kampung ini. Malin pergi ke rumah Dayat untuk memintanya menjaga ibunya. Hingga ia kembali dari perantauan membawa uang yang banyak. Dayat merupakan sahabat Malin yang selalu kemana-mana suka maupun duka. Kamu mau kemana, Malin? Aku akan pergi merantau untuk mengubah nasib. Jika kamu merantau, siapa yang akan menjaga ibumu di sini? Karena itu, aku pergi menemuimu. Aku ingin engkau menengoknya setiap hari sampai aku kembali. Oh, baiklah. Ingat pesanku. Jangan lupakan kita yang ada di sini, Malin. Esok harinya, Ibu Malin mengantarkan anaknya ke pelabuhan. Jaga dirimu baik-baik nak, cepatlah pulang setelah kamu sukses di rantau. Ya Bu, doakan saya supaya cepat mendapatkan rezeki. Dayat, tolong jaga ibuku baik-baik. Terima kasih sebelumnya, selamat tinggal. Jangan khawatir, Malin. Saya akan menjaga ibumu sepenuh jiwa dan ragaku. Selamat jalan anakku. Selamat jalan, Malin. Akhirnya, Malin memulai peruntungannya di perantauan. Ia pergi berlayar dengan saudagar kaya. Kapten memberinya pekerjaan sebagai kru. Kapten memiliki putri sematawayang yang telah menjadi seorang gadis cantik. Nama anak gadis kapten adalah Ningrum. Cantik, dan aku menyukainya, dan harus menikahinya. Jika sesuatu terjadi pada ayahnya, maka warisannya akan jatuh ke tanganku, dan aku akan menjadi orang yang kaya. Apakah kamu melihat ayahku? Aku tidak melihatnya, mungkin pergi ke dapur, cobalah lihatlah ke sana. Oke, baiklah, saya akan menunggunya. Silahkan Nyonya, apakah perlu kuantar? Sementara itu di kampung halaman Malin, Ibu Malin sangat gelisah. Ia resah bagaimana Malin menjalani kehidupannya di perantauan. Apakah Malin sehat? Apakah Malin bisa menjaga dirinya? Semua pertanyaan khas orang tua yang khawatir akan anaknya mengelayut menjadi beban pikiran Ibu Malin. Sementara itu ia juga khawatir Malin tidak pulang kembali ke kampung halamannya dan melupakan dirinya. Dayat, saya rindu sekali dengan Malin. Apakah dia baik-baik saja? Jangan takut, Ibu. Malin akan pulang. Ia telah berjanji. Sementara itu saya akan menjaga ibu di sini. Ya, terima kasih Dayat. Tanpa bantuanmu apa jadinya? Jangan terlalu dipikirkan, Ibu. Suatu hari Kapten memanggil Malin karena ia akan menaikkan jabatan Malin atas prestasi kerjanya selama ini. Dengan jabatan ini dalam beberapa tahun membuat Malin menjadi orang kaya. Malin, saya berikan pekerjaan ini kepadamu. Ya, Pak. Sekarang saya kaya raya. Saya dapat membeli semuanya dengan uang saya. Karena itu, Ningrum harus menikah dengan saya. Makin hari Ibu Malin semakin merindukan anaknya. Ketuaannya membuat ia lelah menunggu Malin. Namun Dayat selalu memberikan dukungan untuk Malin, bahwa Malin yang akan datang kembali. Jangan sedih, Ibu. Saya lelah Dayat. Saya lelah menunggu Malin. Dari dulu kita tidak pernah mendapatkan kabar darinya. Saya percaya, Ibu, bahwa Malin akan pulang.
ia menjadi orang yang kaya. Apakah kamu yakin, Dayat? Iya Bu, Apakah kamu yakin, Dayat? iya Bu, jangan sedih hati. Malin telah menjadi orang kaya, Malin nikahi Ningrum. Mereka hidup bahagia dan menjadi pasangan yang romantis. Apa yang sedang kamu pikirkan? Malin suamiku, kita kan sudah lama menikah. Bagaimana kalau kita ke bulan madu? Itu ide yang bagus. Bagaimana kalau kita pergi ke Pulau Dua Angsa? Wah, pulau itu sangat bagus. Aku setuju. Oke, kita ke sana besok ya. Keesok harinya, Malin serta istrinya berlayar ke Pulau Dua Angsa. Dalam perjalanannya, mereka singgah ke kampung halaman Malin untuk mengisi berbagai bekal. Tapi Malin tidak menemui ibu seperti yang telah dijanjikan. Hanya berjalan di sekitar dermaga saja. Ketika itu Dayat sahabat Malin melihatnya. Malin, apakah dia Malin? Iya, dia adalah Malin. Saya akan mengatakan ini kepada ibunya. Dayat pergi ke rumah ibu Malin untuk mengabarkan kedatangan Malin. Ia sangat senang mengetahui Malin datang ke kampung halamannya. Jika ibu Malin mengetahui berita ini, tentu hatinya bahagia. Ibu, Ya, saya di sini, Dayat. Ibu, Malin sudah pulang Bu. Ia ada di pelabuhan, sepertinya ia sudah menjadi orang kaya. Apa kamu yakin kalau yang kamu lihat adalah Malin? Saya tidak bisa melupakan wajah Malin. Jika apa yang kamu lihat benar, ayo temani ibu pergi ke sana. Dayat mendampingi ibu Malin untuk menemui anaknya. Sesampingnya di pelabuhan, ibu Malin memang melihat anaknya. Saking harunya air mata keluar dari matanya. Ia memanggil Malin dari kejauhan untuk kemudian mendekatinya. Malin, Malin, Siapa wanita tua itu? Siapa dia suamiku? Malin, siapa ia? Apakah ia istrimu? Dia sungguh wanita yang sangat cantik. Jangan sentuh aku. Jangan kamu menyentuhnya. Dasar wanita kotor, kulitmu bisa mengotori kulitnya. Wanita tua itu suamiku. Apakah dia ibumu? Oh, benar-benar kotor. Saya tidak mengenalnya. Malin, kenapa kamu ini, Nak? Aku ini ibumu. Kamu telah berjanji untuk menemuiku jika kamu sudah kaya. Dan sekarang kamu sudah kaya. Bukankah kedatanganmu untuk menemui ibumu ini? Cih, ibuku, mengaku-ngaku saja kamu sebagai ibu. Jika saya kaya, ibu saya pasti kaya. Tidak sepertimu, kotor dan bau. Malin, aku ini adalah ibumu. Ibu yang sudah melahirkanmu. Pergi saja kau wanita tua. Malin, Malin. Malin, apakah kamu lupa terhadap ibumu? Tidak, saya tidak lupa. Saya tidak mengenal wanita tua itu dan kamu. Seingat saya tidak pernah memiliki sahabat seperti ini. Jahat kamu Malin. Celakalah kamu. Panggil aku sebagai anakmu, wanita kotor. Ayo Ningrum, kita pergi dari tempat ini. Malin, kenapa anakku ini? Apa salahku? Apa dosaku? Ia sama sekali tidak mengenaliku. Saya tidak terima dengan perlakuan dia seperti itu. Hilang sudah kesabaranku. Aku kutuk kamu menjadi batu. Setelah itu, tiba-tiba datanglah badai menghancurkan kapal Malin. Petir menyambar tubuhnya dan... Ada apa ini? Tubuhku tidak bisa digerakkan. Maafkan saya, Bu. Maafkan saya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Malin? Kamu kenapa? Malin pun berubah menjadi batu. Ketika ia minta ampun kepada ibunya, kapal kru serta istrinya tenggelam ke dasar laut. Itulah hasil jika kita memberontak kepada orang tua kami, terutama untuk ibu kita.